Halo, ketemu lagi dengan Ningwati. Kali ini Ningwati mau bahas soal sekolah di Belanda, mulai dari SD, SMP, dan SMA, yang sangat beda sekali dengan di Indonesia. Caranya juga penjurusannya. Di sini SD itu 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Karena TK 2 tahun itu dijadikan satu ke SD. Jadi yang benar-benar masuk SD itu tahun ketiga. Jadi sama aja sih sebetulnya dengan di Indonesia SD 6 tahun. Hanya di sini TK-nya dimasukkan ke SD gitu. Nah, SMP, SMA di Belanda ini dijadikan satu. Tidak terpisah seperti SMP sendiri 3 tahun. Nanti setelah lulus daftar lagi ke SMA. Di sini enggak, jadikan satu. Namanya Middelbar School. Nah, di SMP SMA ini juga ada penjurusan-penjurusan yang spesifik. Jadi nggak semua anak itu harus lulus selama 6 tahun. Nggak. Itu tergantung dari anak tersebut. Jadi sebelum masuk SMP SMA, sebelum masuk Middelbar School, anak-anak ini pada SD kelas 7 itu diadakan ujian, dan ujian ini untuk penjurusan ke SMP dan SMA, ke Middelbar School tadi. Nah, ujian ini gunanya untuk melihat anak ini kemana, karena ada beberapa jurusan di Belanda sini, seperti jurusan VMBO dan MAVO. Itu hanya ditempuh dalam waktu 4 tahun. HAVO ditempuh dalam waktu 5 tahun. VWO ditempuh dalam waktu 6 tahun. Kenapa bisa begini? Karena semua tergantung dari kepintaran anak tersebut. Yang VMBO dan MAVO itu untuk sekolah kejuruan. Jadi anak-anak ini tidak bisa ke universitas, langsung bekerja. Misalnya dari hobi mereka suka jadi tukang, atau mau jadi administrasi, atau mau jadi penyanyi, atau mau jadi jurnalis sepak bola. Nah, itu bisa masuk ke sini tadi, ke VMBO dan MAVO. Nah, setelah 4 tahun anak-anak ini lulus, bisa langsung kerja atau meneruskan sekolah lagi, kira-kira ya 2 atau 3 tahun, supaya lebih kuat gitu. Tapi mau kerja boleh, karena sudah ada skillnya tadi di dalam belajar yang 4 tahun itu, begitu. Nah, kalau HAVO itu lebih tinggi daripada MAVO dan VMBO. Ini ditempuh dalam waktu 5 tahun. Jadi 3 SMP, 2 SMA. Itu kalau kita bandingkan dengan di Indonesia ya. Kalau yang MAVO sama VMBO tadi 3 tahun SMP, 1 tahun SMA, begitu. Nah, di HAVO ini pun itu ada setelah lulus dari HAVO tadi yang 5 tahun, anak-anak ini bisa meneruskan ke sekolah akademik. Jadi di sini ada yang namanya insinyur kecil, insinyur besar. Kalau insinyur besar itu ke universitas. Kalau insinyur kecil ini lulusan HAVO. Terus ada juga administrasi, atau mau jadi bidan, mau jadi perawat. Nah, itu ada di dalam VMBO dan MAVO tadi. Nah, itu bisa langsung kerja toh. Nah, kalau yang di HAVO itu ya biasanya administrasi, terus jadi biologi, atau insinyur kecil itu tadi. Tapi kalau mereka mau melanjutkan ke insinyur besar, bisa, jenjangnya ada gitu ya. Nah, sekarang yang 6 tahun ditempuh dalam Middelbar School ini yaitu namanya VWO. VWO ini dibagi lagi dalam 3 jurusan, yaitu Atheneum, Gymnasium, sama Technasium. Nah, ketiga-tiganya ini bisa langsung ke universitas kalau lulus dari Middelbar School. Begitu. Dan
ini satu-satunya yang boleh ke universitas. Jadi di sini anak-anak Belanda itu tidak bisa semuanya harus ke universitas, tidak bisa, karena sudah ada jenjangnya itu tadi sesuai dengan hasil ujian mereka dan sesuai dengan kemampuan cara berpikirnya. Kan ada anak yang nggak suka mikir, nggak suka teori, tapi suka praktek, suka tangannya ini dingin untuk kerja apa saja. Nah, itu dijuruskan dalam MAVO dan VMBO itu tadi. Nah, jangan salah, makanya tukang di sini harganya mahal karena mereka sekolah, benar-benar sekolah khusus untuk tukang. Yang bangun rumah itu batu bata itu sampai bisa bagus, rapi, itu karena mereka sekolah. Juga kuli-kuli bangunan di jalan-jalan itu mereka juga sekolah. Dan kalau sudah pengalaman banyak, itu bisa untuk hidup, bekerja itu penghasilannya tuh lebih dari cukup untuk hidup, begitu. Jadi nggak ada istilahnya, oh kamu nggak sekolah universitas, pasti gajimu nanti turun. Enggak, tergantung juga dari orangnya dan pengalaman kerjanya. Semakin dia mahir, semakin dia pengalaman, itu akan bisa mendapatkan gaji yang sesuai lah, begitu. Nah, sekarang kalau yang VWO ini yang bisa langsung ke universitas, itu yang betul-betul jempolan. Karena dia bisa langsung ke universitas manapun, mau jadi dokter, insinyur, terus jadi ahli politik atau apapun, itu kesempatannya sangat luas sekali. Nah, sekarang gini, anak di sini, kalau kamu pinter, anakmu pinter, tapi kamu nggak ada biaya, karena di sekolah kuliah di sini tuh sangat mahal karena tidak lagi disubsidi oleh pemerintah seperti waktu SD sampai dengan basic school sampai dengan middle bar school. Kuliah itu kita harus keluar uang sendiri, tapi jangan takut karena anak usia 18 tahun ke atas sudah dianggap dewasa dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya juga sekolahnya. Maka dari itu pemerintah membuka kesempatan, misalnya anak ini pintar tapi nggak ada biaya, itu bisa pinjam uang di bank atas namanya sendiri dengan bunga yang ringan sekali, dan itu akan dibayar kalau anak tersebut sudah lulus kuliah dan sudah bekerja. Kalau nggak salah maksimal 20 tahun cicilannya itu, dan sangat ringan sekali bunganya, seperti nggak ada bunga katanya, begitu. Jadi jangan khawatir, asalkan anakmu serius belajar dan pinter, kita support. Karena pemerintah Belanda sangat membuka kesempatan terhadap anak-anak yang pintar dan mau maju. Itu dikasih peluang dan dikasih biaya sedemikian rupa. Memang nggak gratis ya, di sini nggak ada yang gratis. Tapi kedepannya itu bisa meraih sukses seperti yang anak-anak kita inginkan. Jadi jangan khawatir. Nah, untuk lebih lanjutnya tentang sekolah ini, aku akan bicara dengan suamiku yang sejak kecil di sini dan anakku yang lahir di sini. Untuk anakku, mungkin anakku nanti akan pakai bahasa Belanda karena bahasa Indonesianya sangat minim sekali, tapi dia ngerti kalau aku ngomong begini, itu dia jawab dalam bahasa Belanda. Aku pakai bahasa Jawa, dia tahu dan dia jawab pakai bahasa Belanda. Itu anakku. Tapi dia untuk podcast ini dia nggak mau ngomong bahasa Indonesia, takut salah, makanya nanti diterjemahkan sama suamiku atau aku. Oke, kita lihat ya. Halo, sekarang aku mau bahas soal sekolah lebih lanjut dengan suamiku yang dari kecil sudah di sini. Umur 8 tahun dia sudah di sini, tinggal di sini bersama orang tuanya dan 2 adiknya. Dan dia tahu bagaimana itu sekolah. Ya, sekarang kita mulai ya. Aku mau tanya tentang uang sekolah di Belanda ini dibayar per bulan atau per tahun. Untuk SD itu berapa? Untuk SMP, SMA, yaitu middle bar school itu berapa? SD itu di sini namanya basic school. Nah, ini dijawab. Iya. Untuk sekolah dasar di negeri Belanda, orang tua membayarnya sekitar 1 juta rupiah per tahun per anak.
Dan di SMP, SMA orang tua membayarnya sekitar 4 sampai 5 juta per tahun per anak. Begitu. Sofil? Ya, SMP dan SMA tambah itu tergantung juga dengan kejuruan yang mana Yang diambil. ya. Benar. Jurusan mana? Jurusan yang diambil? mana? Atau yang itu yang tadi yang disebutkan sebelumnya. Yang sebelumnya. Untuk Berarti- MAVO dan VMBO, HAVO atau VWO. Berarti itu lain-lain ya. Kalau Iya yang benar. ini yang kamu bilang ini untuk yang VWO Teknasium, karena anak kita kan sekolah di VWO Teknasium. Jadi per tahunnya itu bayarnya 5 juta. Iya, Begitu. benar. Oh, berarti tidak tiap jurusan itu sama seperti MAVO, VMBO itu lain per tahunnya bayar sekolahnya. Juga HAVO. Kita nggak tahu ya karena kita hanya punya satu anak dan sekolahnya di Teknasium. Jadi ini ada perbandingannya mungkin ya. Nanti kalau suatu saat ada temennya anakku yang sekolah VMBO dan MAVO, aku pengen juga tahu dan tak wawancarai atau juga HAVO. Nah sekarang yang kita bahas karena anakku ini SMP SMA-nya yaitu middle bar school-nya VWO Teknasium yang bisa langsung ke universitas, itu tadi per tahunnya seperti yang disebutkan suamiku 5 juta per tahun itu untuk kurs Indonesia ya. Nah sekarang ya itu sudah. Terus kalau lulus SD ya, kalau di Indonesia kan lulus SD terus kita mau cari SMP. Nah untuk ke SMP ini biasanya anak tersebut harus eksamen, harus ujian itu lulus apa enggak. Jadi paling enggak harus nabung ada 3 sekolah, 3 atau 2. Nah dan ini nanti salah satunya misalnya ada yang nggak lulus masih bisa dijagakan yang 1 atau yang 2. Nah kalau di Belanda bagaimana? Adakah eksamen itu? Nah, tergantung. Kalau dari SD misalnya pergi ke VMBO, MAVO, itu tidak usah dites. Itu sudah bisa langsung sekitarnya melamar lah Langsung masuk ke sekolah. kepada sekolah itu. Dan juga HAVO seperti begitu. Tetapi ada kekecualian pada VWO itu yang 6 tahun ya, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA-nya. Itu ada kekecualian kalau kita memilih VWO Teknasium. Itu dari SD anak-anak yang mau masuk ke VWO Teknasium harus membuat tes masuk. Itu spesial, Itu spesial ya. Kayak Brian dulu ya. Iya. Oke. Iya. Jadi nggak setiap anak itu mau masuk middle bar school tuh harus ujian gitu, nggak usah ya. Nggak usah. Oh jadi enak, tinggal pilihannya anak tersebut kemana. Iya. Dan dia bisa mendaftarkan diri ke situ, dan kalau masih ada tempat anak itu bisa diterima gitu. Iya benar. Atau ya. ada panggilan. Atau juga kalau mau ke sekolah yang dia mau tujukan itu juga tergantung apakah dia sudah punya kakak, anak itu kakak atau saudara yang pernah sekolah di sekolah tersebut. Ya kalau dari nol ya, tidak ada saudara, tidak ada siapapun yang dia kenal, ya kita harus sulit, kita harus menunggu data kita dan menunggu juga bagaimana diterima. dia dulunya di sekolah dasar, angka-angkanya. Begitu. Kayak seperti Brian waktu ke middle bar school kemarin ya, karena nggak ada saudara, karena Brian cuman anak tunggal, dan dia masuk ke sekolah ini itu karena ada Teknasium, VWO Teknasium, dan di sekolah yang dulu bapaknya sekolah juga omnya itu nggak ada Teknasium.
Jadi Brian nggak mau sekolah di mana bapaknya sekolah tuh nggak mau. Jadi dia harus tes lagi, begitu ya? Ya, tes dan juga juga harus menunggu bagaimana datanya dulu di SD itu. Oh Dan iya, nilainya ya, Oh, angka-angkanya oke. bagaimana, dan apakah dia juga tinggal di satu kota ini, Ya, bukan di kota, dan didulukan SD yang mana yang berperan pada sekolah SMP SMA yang selanjutnya. oke. Jadi yang satu kota dulu yang didulukan. Iya, Oke, baru kalau Baru. sudah semuanya diterima, baru nerima yang dari luar, Iya. dari kota lain. dari kota lain dan juga ya begitu ya. Oh, oke, dari regio lain ya. Oke. Mm. Ya, oke. Sebentar nanti kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita bertiga dengan anakku. Nanti ada diterjemahkan sama bapaknya. Oh ya, suamiku ini Daniel Lo, anakku Brian Lo. Nah, sekarang aku mau tanya, apa yang membuat Brian tertarik dengan VWO Technasium? Ja, wat maakt jou zo met VWO Technasium aantrekkelijk? Het is sowieso iets heel anders dan normaal VWO. Ja, ini lain daripada VWO yang normaal. Dus in het normale VWO heb je eigenlijk twee soorten. Dan dalam VWO yang normaal ada dua jurusan. Je hebt VWO Atheneum Adalah VWO Atheneum en je hebt VWO Gymnasium. dan juga VWO Gymnasium. En ze zijn allebei ongeveer hetzelfde. Dan mereka rata-rata sama-sama, Dua-duanya. dua-duanya sama-sama. Alleen Gymnasium heeft Latijn en Grieks. Dan pendidikan jurusan VWO Gymnasium juga dapat mata pelajaran Latin dan Yunani kuno. En bij Technasium is het iets heel anders. Dan pada pelajaran VWO Technasium itu lain sama sekali. Het is ook VWO Atheneum, maar het is met een extra vak. Itu adalah kombinasi antara VWO Atheneum dan mata pelajaran tambahan. En dat vak heet O&O, oftewel onderzoek en ontwerpen. Iya. Itu ada mata pelajaran namanya riset dan desain. En daarbij doe je projecten. Ya, disitulah anak-anak harus melakukan proyek. En die projecten zijn voor echte bedrijven die in Nederland zijn. Itu dari perusahaan Belanda yang memberi order ini. En het is namelijk iets heel anders, want andere VWO-opleidingen hebben dit niet. Dus je doet veel meer in de praktijk dan in de theorie. Dan jurusan VWO yang tadi disebutkan itu lain daripada yang Technasium ini, karena Technasium ini mempunyai proyek dan prakteknya lebih banyak daripada yang jurusan yang lain yang dua itu. En daarom vond ik Technasium leuker, omdat het meer de praktische kant is van VWO. Want de andere zijn wat meer theoretisch. Ya, makanya saya juga senang dengan memilih Technasium ini karena ini sisi prakteknya lebih banyak daripada yang jurusan VWO yang tadi. Oh gitu. Jadi kamu pilih itu. Apakah itu nanti kamu setelah lulus middle bar school bisa langsung kerja dengan kuliah atau gimana? Bisa nggak dengan langsung kerja? Ja. Kun je dan na het VWO Technasium meteen aan de slag gaan in de maatschappij?
Het zou denk ik wel kunnen. Alleen je bent op dat moment niet erg gespecialiseerd in iets. Je bent goed in zeg maar, meerdere dingen, maar je bent niet goed in één van die dingen. Itu boleh langsung kerja di masyarakat. Tapi kan pendidikan Technasium ini mata pelajarannya juga banyak, sisinya juga banyak. Jadi terkumpul pada satu hal saja. En bij Technasium leer je heel veel dingen. Dus hoe moet je samenwerken, hoe zorg je ervoor dat je goed communiceert met je teamleden. Dus je hebt wel basisvaardigheden. Ya, di pelajaran Technasium ini murid-murid harus belajar bagaimana bisa bekerja sama dengan rekan dan juga bagaimana rekan bisa mengatur proyeknya dan juga seluruh di dalam tim kerja. En het zorgt er wel voor dat je bijvoorbeeld bij een bepaalde opleiding heb je wel voorsprong op de andere mensen. Ya, kalau kita pada kejuruan yang sesudah VWO Technasium itu ada yang juga kita mungkin ada kelebihan daripada orang yang dari VWO yang lain. Gymnasium sama Gymnasium sama Atheneum. Technasium, ya Atheneum ya. Ya. En daardoor zal misschien voor jou de opleiding die je wilt doen makkelijker zijn, omdat je weet hoe je moet werken in projecten, zeg maar. Dan itu juga kelebihan itu bisa dipakai untuk membuat pekerjaan yang lebih jitu, lebih terkumpul pada satu hal. Oke, nah aku mau tanya, kamu sekarang kan udah kerja ya, apakah itu ada hubungannya dengan yang kamu pelajari di sekolah dengan yang sekarang kamu kerjakan? Ja. Je hebt nu een bijbaan en kun je dat wel toepassen wat je al geleerd hebt op school? Jawel. Het is gewoon zo. Bijvoorbeeld wat? Op school heb ik wel gemerkt dat ik soms in het groepje de leiding neem. Ya, di sekolah saya sudah juga tahu bagaimana saya sering sebagai pemimpin dalam tim kerja. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik soms op mijn werk dat ik ook mensen goed kan begeleiden die bijvoorbeeld nieuw zijn. Dus stel mensen hebben hun eerste werkdag, dan kiezen mijn managers of mijn leidinggevende mij om hun te begeleiden. Nah itu dari situ saya dapat kepintaran ini di kerjaan sampingan saya ini bisa dipakai misalnya untuk menggait anak-anak baru, karyawan baru, dan saya disuruh oleh atasan saya, pimpinan saya untuk membimbing anak-anak baru itu di kerjaan saya. Oke, jadi ada pengaruhnya ya, baguslah. Jadi antara teori di sekolah dengan praktek di kerjaan yang sekarang kamu kerjakan itu ada hubungannya. Jadi baguslah, kamu bisa mengeterapkan. Nah, oke, jadi itu manfaatnya di sini. Anakku masih umur 16 tahun, tapi dia sudah kerja part time dan hanya boleh 1 minggu itu 10 jam. Ya, ya. Bisa lebih sedikit. Nah itu nggak apa-apa. Yang maksimal tuh 10 jam. Nah dari situ dia bisa mempraktekkan apa yang di sekolah diajarkan seperti jadi team leader. Nah itu ada hubungannya. Jadi dia nggak kaget. Oh ya aku sudah diajari di sekolah untuk menjadi leader tuh seperti ini. Nah begitu. Bagusnya di sini begitu, anak sudah boleh bekerja paruh waktu dan itu juga bisa membuat anak itu lebih dewasa, menghargai waktu, menghargai uang.
begitu, ya Ya. toh? Benar. Ya, oke. Cukup segitu saja. Lain kali Mama mau vlog sama kamu podcast tapi dalam bahasa Indonesia. Ja, volgende keer ga ik met jou Ja. in het Indonesisch Ja. vloggen. Dat is Ja. zo moeilijk. Nih, ini moeilijk. Itu susah. Itu susah. Nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Wong itu dia kecil di sini. Seperti Mama. Mama nggak malu bahasa Belanda. Mama not perfect. Tapi Mama mencoba bicara. Nggak usah malu. Ja. Tuh, loh, dia ngerti loh aku ngomong. Bahasa Jawa pun ngerti. Tapi dia tuh malu. Kayak orang Indonesia loh. Dua-dua kan Indonesia. Malu. Padahal sudah lahir di sini. Ya, oke. Nanti kita bicara lagi ya. Terima kasih Brian. Ja, Terima kasih Sama-sama. Daniel ya. Semoga bermanfaat ya. Dah. Itulah percakapan kami bertiga soal sekolah di Belanda dan semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari percakapan kami hari ini untuk sebagai bahan perbandingan bila kalian atau anak kalian mau sekolah di Belanda itu seperti apa. Dan juga sudah ada link-linknya tersendiri, kalian bisa cari di websitenya masing-masing. Aku nggak tahu karena aku nggak pernah sekolah di sini, aku hanya ibu rumah tangga. Tapi dari pembicaraan yang secuil, maksudnya yang hanya terfokus pada sekolah SD, SMP, SMA, terus nanti jenjangnya ke universitas atau akademi atau di kejuruan yang menengah, kejuruan yang tinggi, itu saya sudah jelaskan secara singkat di vlog ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah like, subscribe, komen dan lihat videoku ini. Sampai ketemu di lain cerita dan semoga berkenan. Terima kasih. Dah.